Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada saat ini saya akan membahas kembali bahwa pengaturan makanan pada diabetes mellitus. Mungkin saya akan mengulas sedikit apa itu diabetes mellitus. Diabetes mellitus atau lebih dikenal dengan kencing manis merupakan gejala yang timbul pada seseorang yang mengalami peningkatan kadar gula darah akibat kekurangan hormon insulin, baik secara absolut ataupun relatif. Jadi kalau kita ketahui kalau secara absolut, ini biasanya yang paling terlihat adalah dari jenis atau tipe DM tipe 1, ataupun relatif, itu biasanya lebih dikenal dengan DM tipe 2. Nah, mungkin kalau itu kita beberapa diabetes tipe berapa mungkin akan dibahas pada lain waktu. Insulin ini membawa gula atau glukosa masuk ke dalam sel untuk diubah menjadi energi atau tenaga. Gejala yang khas dari diabetes sendiri adalah poliuria atau sering kencing, polidipsi, banyak minum, dan polifagi, banyak makan, serta hal yang terjadi atau suatu keanehan yang dialami adalah banyak makan tetapi berat badan turun dan disertai dengan letih dan lesu. Bagaimana proses diabetes itu terjadi? Mari kita lihat film berikut ini. Diabetes mellitus. Bagaimana tubuh memproses makanan yang dikonsumsi untuk menyediakan energi yang diperlukan, dan bagaimana gangguan metabolisme terjadi bila seseorang terkena diabetes. Ini adalah kondisi normal. Jadi pada kondisi normal, ketika kita makanan mengandung karbohidrat, maka makanan tersebut masuk ke lambung dan glukosa merupakan sumber energi. Glukosa tersebut terdiri dari tepung-tepungan, manis atau gula, susu, buah-buahan. Glukosa kemudian masuk ke dalam aliran darah, lalu tubuh mendeteksi adanya peningkatan glukosa. Sebagai respon kondisi tersebut, pankreas mulai menghasilkan hormon yang disebut insulin. Dan ini merupakan insulin berperan mengubah glukosa menjadi energi. Insulin bertugas mengedarkan glukosa ke seluruh tubuh yang membutuhkan. Kelebihan tersebut disimpan di hati dan di otot. Untuk memudahkan memahaminya, kondisinya seperti ini. Insulin bertindak sebagai kunci untuk membuka pintu agar glukosa bisa masuk ke dalam sel. Nah, ini terlihat dengan cara ini, kadar glukosa dalam darah mulai menurun karena masuk ke dalam sel. Glukosa akan disimpan di dalam hati sebagai cadangan. Pada saat glukosa darah meningkat, maka pankreas akan menurunkannya. Insulin mengedarkan glukosa dalam aliran darah menuju sel otot. Nah, ini bisa terlihat ketika kita makan atau tidak sana itu. Nah, ini mulai mekanisme penyeimbangan kadar glukosa dan insulin. Pada orang normal, mekanisme ini berjalan. Jadi apabila glukosanya tinggi, insulin pun akan tinggi. Nah, tetapi pada orang diabetes, glukosa tinggi, insulinnya justru rendah. Dan ini terjadi pada diabetes tipe 1, yang terjadi adalah seperti ini. Pada orang diabetes tipe 1, insulin tidak bisa dihasilkan oleh pankreas sama sekali. Hal ini terjadi akibat kerusakan pada sel pankreas yang memproduksi insulin. Terjadinya diabetes tipe 1 sampai saat ini belum diketahui secara pasti.
Dan ini terjadi 15% dari keseluruhan. Diabetes tipe 1 ini lebih sering dialami oleh remaja dan oleh anak-anak, makanya disebut juvenile diabetes. Ketika penderita diabetes tipe 1 mengkonsumsi makanan, karbohidrat yang masuk tidak bisa dibarengi dengan insulin, maka glukosa bergerak ke aliran darah terus, tetapi glukosa tidak bisa dimasukkan ke dalam sel darah karena insulinnya tidak ada. Maka dia akan terus meningkat di peredaran darah. Tubuh berusaha mengeluarkan kadar glukosa dengan cara mengeluarkan glukosanya ke dalam urin. Maka diabetes tipe 1 sering buang air kecil, sering mengeluarkan glukosa, air pun pada ginjal, air pun banyak keluar sehingga mudah haus. Urin banyak mengandung glukosa mengakibatkan bertumpuknya bakteri dan menimbulkan gatal-gatal dan jamur. Dan ini bisa terjadi pada tipe 2 juga. Karena pada glukosa darah meningkat, maka apabila terjadi luka, bakteri akan berkembang sehingga luka sukar sembuh. Glukosa akan menumpuk pada lensa depan mata dan akan mengakibatkan penglihatan akan kabur. Karena glukosa tidak bisa merubah menjadi energi, maka timbul adalah cepat letih. Agar tubuh berfungsi dengan baik, maka memerlukan sumber energi, maka tubuh mengurai cadangan lemak untuk menghasilkan energi dan akhirnya biasanya kolesterol dan trigliseridnya meningkat. Diabetes tipe 2. Nah, tipe 2 ini 85% dari keseluruhan dan pada umumnya usianya di atas 40 tahun tapi sekarang mulai menurun, bisa 27 sampai 30 tahun. Yang terjadi agak lebih kompleks dibandingkan tipe 1 karena banyak faktor yang mempengaruhi. Diabetes tipe 2 ini tubuh tidak menghasilkan insulin yang cukup. Salah satu penyebabnya adalah kelebihan berat badan. Orang yang mengalami kelebihan berat badan umumnya memiliki kandungan lemak yang tinggi. Diabetes tipe 2, karbohidrat mengandung dalam makanan diurah menjadi glukosa, sistem pencernaan sebagai mestinya. Akan tetapi, glukosa bergerak ke dalam aliran darah, pankreas mulai menghasilkan insulin. Nah, di sini yang terjadi ada dua penyebab. Yang pertama adalah insulinnya yang tidak cukup. Yang kedua, lubang kunci dari insulin tersebut tidak bisa dimasukin insulin atau lebih dikenal dengan resistensi insulin. Sehingga yang terjadi kadar glukosanya tinggi, insulinnya rendah. Gejala dari tipe 2 seperti ini, pandangan kabur sampai ke gatal di bagian jamur atau bagian genital, lalu berat badan turun, cepat letih, luka sembuh lama. Pengobatan diabetes mellitus diatasi dengan berbagai cara, bisa melalui insulin yang disuntikan atau dengan obat, akan tetapi perlu diet untuk menurunkan berat badan tersebut. Baik. Nah, itu secara singkat terjadinya diabetes. Maka penata laksanaan diabetes tersebut yang pertama adalah edukasi atau penyuluhan DM dan gizi, pengaturan makan di diabetes mellitus, olahraga, obat atau oral atau insulin, dan pemantauan gula darah mandiri. Untuk pengaturan makan, ini perlu pedoman 3J, jadwal makan, jumlah makanan, dan jenis makanan. Dan ini perlu
makanan yang seimbang. Nah, ini suatu ilustrasi yang terjadi adalah mana yang akan kita inginkan. Seseorang ketika melewati jembatan, jembatannya pilarnya tidak ada, cuma ujung dengan ujung, maka dia akan bergetar atau ketakutan sehingga ujungnya glukosa tidak bisa masuk ke dalam sel. Tetapi apabila orang tersebut menggunakan 5 pilar seperti edukasi, diet, olahraga, obat, dan pemantauan gula darah secara mandiri, maka orang tersebut bisa memasukkan glukosa ke dalam sel. Baik, nah kenapa harus seimbang atau dengan 3J? Jadwal, jumlah, dan jenis. Kita satu persatu. Sebelum kita membahas satu persatu tersebut, kita harus mengetahui tujuan dari diet diabetes itu sendiri. Yang pertama adalah tujuan dari diet diabetes mellitus adalah supaya diabetesi merasa nyaman dan bisa melakukan aktivitas sehari-hari. Yang kedua, mencegah komplikasi yang lebih berat. Yang ketiga, memperbaiki kebiasaan makan untuk mendapatkan kontrol metabolik yang lebih baik, yaitu dengan cara menurunkan gula darah mendekati normal dengan menyeimbangkan asupan makanan dengan insulin dan obat. Dalam hal ini, mohon maaf, jadi apabila seorang diabetesi ke dokter, lalu sama dokter diberikan obat, tetapi dia tidak menyeimbangkan makanan atau dengan kata lain dia tidak berdiet, maka proses yang akan terjadi adalah gula darahnya akan tetap tinggi. Tetapi paradigmanya juga ada hal yang salah terjadi di masyarakat karena kepingin menurunkan gula darah, lalu dia makan obat, lalu dia tidak makan sama sekali supaya gula darahnya turun, maka akan bahaya yang membayangi yaitu terjadinya hipoglikemi. Maka kami ulangi kembali, perlu menyeimbangkan asupan makanan dengan insulin atau obat penurun glukosa oral dan aktivitasnya. Yang kedua, menurunkan glukosa dalam urin. Hal ini untuk mengurangi polidipsi dan poliuri. Nah, yang terjadi, yang terpenting adalah apabila glukosa masuk ke urin, itu artinya biasanya glukosa urinnya positif, dan ini berarti ginjal dibebani oleh gula. Kalau hal ini berlangsung terus-menerus, maka ginjal akan menjadi rusak. Yang ketiga, memberi cukup energi untuk mencapai atau mempertahankan berat badan normal. Jadi, apabila berat badan diabetes itu terlalu lebih, perlu diturunkan, dan apabila terjadi berat badan yang turun terus-menerus, perlu dinormalkan kembali. Pengaturan diet ini merupakan pilar utama dari terapi diabetes mellitus. Maka untuk melakukannya ini berguna bagi diabetesi dapat melakukan pekerjaan sehari-hari seperti biasa dan meningkatkan derajat kesehatan secara keseluruhan melalui gizi yang optimal. Nah, bagaimana mengatur diet ini? Yang pertama, makan teratur dengan 3J. Jumlah, jadwal, dan jenis. Gunakan daftar penukar bahan makanan untuk memilih
bahan makanan mana yang Anda suka dan bahan makanan apa yang tidak Anda suka. Hal ini juga berguna apabila ada komplikasi yang lain, kita harus menghindarinya. Ketiga, gula murni dan makanan yang diolah dengan gula murni harus dihindari. Kenapa? Karena makanan yang mengandung gula murni atau gula murni akan meningkatkan gula darah secara cepat dan menurunkannya lagi secara cepat. Keempat, batasi penggunaan sumber karbohidrat. Bagaimana cara pembatasannya? Kita akan bahas lebih lanjut. Yang kelima, makanlah sayuran dan buah-buahan sesuai dengan penuntun diet diabetes mellitus yang diperoleh dari ahli gizi Anda. Untuk meningkatkan atau menutupi rasa lapar, maka sayuran kelompok A boleh dimakan sekehendak atau bebas, tidak terikat waktu atau terikat jumlah. Semua macam buah menurut jumlahnya bisa ditentukan, ini boleh dikonsumsi. Maka gunakanlah penukar bahan makanan. Nah, pengaturan makanan ini kembali lagi harus gizi seimbang dengan prinsip dan pedoman 3J. Jadwal, jumlah, dan jenis. Kita mulai ke jadwal. Harus sesuai dengan aktivitas, kebiasaan makan, dan jadwal insulin atau obat. Jangan sampai terjadi, misalnya, kebiasaan makan Anda jam 8, tetapi dokter menyarankan Anda minum obatnya jam 7. Nah, ini jangan sampai terjadi. Maka harus ada dua pilihan. Pilihan yang pertama adalah Anda menarik makan Anda ke jam 7. Disesuaikan dengan jadwal minum obat. Karena apabila Anda minum obat jam 7 dan Anda makan jam 8, maka resiko yang terjadi adalah terjadinya hipoglikemi. Ini yang akan kita bahas lebih lanjut. Atau yang keduanya adalah minum obatnya yang mendekati jadwal makan. Itu yang jadwal, jadi dianjurkan jadwal makannya sama seperti orang normal biasa. Makan 3 kali, 2-3 kali makan snack. Dalam hal ini biasanya kalau saya menganjurkan snack itu adalah buah-buahan. Pada DM tipe 1, jadwal makan ini harus teratur menjadi prioritas utama. Makan setelah 5-10 menit setelah disuntik insulin yang sifatnya short acting. Pada diabetes yang disuntik dengan long acting, perlu diberikan snack malam untuk mencegah hipoglikemi. Tapi kalau itu jenisnya itu adalah lantus, ini tidak berkaitan dengan jadwal makan. Pada DM tipe 2 yang mengalami obes, jarak waktu makan atau frekuensi makan perlu diperhatikan. Jumlah harus sesuai dengan kebutuhan gizi. Diabetesi sama dengan non-diabetesi dengan komposisi yang seimbang. Jadi dengan kata lain bahwa baik seorang yang punya diabetes ataupun tidak, sebenarnya dalam mengkonsumsi makanan itu harus sesuai dengan kebutuhan. Jangan kurang dan jangan lebih. Pada orang diabetes, ini perlu penekanan. Karena kalau dia kurang makannya, jumlahnya akan terjadi hipoglikemi. Tapi kalau terlalu lebih, maka akan terjadi hiperglikemi atau gula darahnya tidak terkendali. Nah, ini adalah jumlah gambaran. Jadi, seorang makan harus sesuai dengan jumlah insulin
yang keluar. Nah, jadi ketika gula darah naik pada orang normal, maka insulin akan naik. Tapi pada orang diabetes yang terjadi ini akan naik terus, tapi ini akan nanti bahkan akan turun. Ini terjadi pada orang normal. Glukosa naik, insulin naik. Nah, pada orang diabetes justru turun. Maka jumlah insulin harus sesuai dengan jumlah glukosa. Jumlah yang dikonsumsi sesuai dengan kebutuhan zat gizi sama seperti orang yang non-diabetes. Faktor yang menentukan kebutuhan kalorinya adalah jenis kelamin, umur, aktivitas fisik, pekerjaan, kehamilan, adanya komplikasi, dan status gizinya. Nah, jadi perlu saya ulangi kembali, perlunya keseimbangan antara kebutuhan dengan insulin dan glukosa. Nah, ini yang seharusnya terjadi. Bagaimana yang seimbang tersebut jumlahnya? Karbohidrat 60-70%, protein 10-15% dari total kalori, dan lemak 20-25% total kalori. Kebutuhan basalnya atau basal metabolisme pada laki-laki adalah 30 kalori kali berat badan ideal atau idaman. Perempuan 25% atau 25 per kilogram berat badan ideal atau idaman. Untuk mencapai kebutuhan total harus diperhitungkan umur, status gizi, dan aktivitasnya. Mungkin ini perlu bahasan lebih lanjut atau Anda lebih baik berkonsultasi dengan ahli gizi Anda. Jenisnya sama seperti orang normal, fokus pada total karbohidrat. Kenapa? Karena karbohidrat ini yang mensuplai glukosa dan jumlah karbohidratnya. Rekomendasi asupan serat sama seperti orang normal atau non-diabetesi. Dianjurkan memperhatikan berat badan dengan memperhatikan bahan makanan dengan indeks glikemik rendah. Sukrosa dapat diberikan, dalam hal ini gula dapat diberikan tapi sebagai bumbu pada bahan makanan. Dapat juga menggunakan sweeteners atau pemanis buatan, akan tetapi perlu memperhatikan ADI, acceptable daily intake. Nah, untuk jenisnya, seluruh bahan makanan mengandung banyak karbohidrat pada dasarnya boleh, akan tetapi perlu diperhatikan jumlahnya seperti nasi, lontong, kentang, jagung, ataupun tepung-tepungan. Dan bahan makanan yang perlu dihindari seperti gula murni atau bahan makanan yang diolah dengan gula, baik itu gula pasir, gula jawa, gula merah, permen, dodol, coklat, sirup, kue tart, dan sebagainya. Nah, penukar bahan makanan ini untuk mempermudah seorang diabetesi untuk memvariasikan makanan dan memilih bahan makanan yang suka ataupun yang tidak suka dalam ukuran rumah tangga. Jadi, ini merupakan cara yang cukup teliti dan praktis untuk menyusun diet. Bahan makanan setiap golongan dalam jumlah dinyatakan pada daftar bahan makanan penukar bernilai gizi hampir sama. Oleh karena itu, satu sama lain dapat saling menukar. Untuk singkatnya, diberi istilah satu penukar.
Nah, contohnya seperti ini. Golongan pertama sumber karbohidrat, satu penukarnya 175 kalori, 4 gram protein, 40 gram karbohidrat. Sama 175 kalori ini seperti roti tawar 3 lembar, kentang 210 gram, dan nasi 100 gram. Jadi baik roti, kentang, maupun nasi memiliki kandungan kalori 175 dan 40 gram karbohidrat. Golongan keduanya sama seperti telur 1 55 gram atau ikan 40 gram atau daging 35 gram. Dan golongan protein nabatinya sama seperti tahu 110 atau tempenya 50 gram. Kalau dengan kacang-kacangan kisarannya 15 sampai 25 gram memiliki kandungan kalori yang sama. Nah, di sini ada rendah kalori 50 gram, 75 gram, dan 100 gram. Sedangkan golongan keempat ini terbagi menjadi dua, ada sayuran A, bebas dimakan karena kandungan kalorinya dapat diabaikan, mulai seperti baligo, gambas, oyong, jamur, lobak, mentimun, lettuce, dan tomat. Tetapi sayuran B, misalnya seperti sayuran di luar sayuran A, seperti sayur asem, capcay, sayur sop, dan lain sebagainya, satu penukarnya adalah 1 gelas atau 100 gram. 1 gelas atau 100 gram tidak dengan airnya, hanya sayurannya saja, karena sayurannya 100 gram dan airnya bebas. Nah, ini untuk golongan kelima, ini untuk buah. Satu penukarnya 50 kalori, 12 karbohidrat. Jadi kalau apel 85 gram, kalau pisang 50 gram, kalau pepaya 110 gram, dan kalau semangka 190 gram. Memiliki kandungan kalori yang sama. Nah, ini contohnya. Makanan DM dengan nasi 100 gram. Oh, berarti untuk satu kali makan. Cukup banyak juga. Ini nasinya nasi tidak terlalu tidak terlalu tinggi, hanya cukup melebar. Jeruknya ini seharusnya 2. Nah, ini 1700. Wah, ini cukup banyak nih. Penggunaan sweeteners. Meskipun sweeteners atau gula pengganti memiliki nilai kalori 0 kalori, akan tetapi dalam mengkonsumsinya tidak bebas dikonsumsi baik oleh diabetesi atau orang normal. Sweeteners memiliki nilai acceptable daily intake atau jumlah maksimal yang boleh dikonsumsi berdasarkan berat badan Anda. Beberapa sweeteners memiliki kelebihan dan kelemahan berbeda-beda. Akan tetapi, hampir semua sweeteners tidak bisa digunakan untuk memasak atau terkena air panas karena dia tergolong zat kimia. Maka kita lihat yang banyak di pasaran adalah jenisnya aspartam, asesulfam K, dan sucralose. Nah, ini bisa dilihat nilai acceptable daily intake-nya. Ada yang 50 gram, 15 gram, dan 5 gram. Tapi ini juga bisa, misalnya berat badan Anda 60, maka ini 3,5 gram. Ini cuma 1 gram.
bahkan ini untuk 0,35 gram. Jadi apabila berat badan Anda 70 gram dan rata-rata sweetener itu satu bungkusnya 1 gram. Baik. Nah, kenapa insulin dan glukosa ini penting? Apabila glukosanya terlalu banyak, insulinnya sedikit, maka akan terjadi yang namanya hiperglikemi. Dan apabila glukosanya sedikit, insulinnya banyak karena dirangsang oleh obat, maka itu yang namanya hipoglikemi. Baik, kita bahas hipoglikemi. Kenapa? Karena apabila kita diberi tawaran mana lebih baik antara hiperglikemi dan hipoglikemi, mungkin akan lebih baik normal. Tapi kalau misalnya tidak bisa, maka lebih baik hiperglikemi. Karena kalau hipoglikemi apabila terjadi pada diri Anda bisa mengalami koma. Nah, kita bahas hipoglikemi adalah kadar gula darah terlalu rendah di bawah 70 mg per sen. Ketidakseimbangan antara makanan yang dimakan, gerak badan, dan obat insulin yang digunakan. Gejala yang dirasakan: keringat dingin, gemetar, pusing, lemas, mata berkunang-kunang, nyeri ulu hati, seperti mau pingsan. Bila mengalami hipoglikemi, maka minumlah satu gelas sirop atau 1 gelas air gula murni, atau yang lebih mudah, makan permen. Penyebab hipoglikemi yang banyak terjadi: obat dimakan sesuai dengan aturan, tetapi makanan yang dikonsumsi terlalu sedikit yang ditentukan oleh ahli gizi. Waktu makan yang terlambat antara waktu makan obat, olahraga yang berat secara tiba-tiba, dan olahraga yang terlalu berat tanpa tambahan kalori. Nah, untuk lebih jelasnya, para diabetes bisa memiliki buku yang tertera di sini. Ini cukup lengkap penjelasannya. Jadi perlu saya jelaskan kembali, diet bukanlah mengurangi atau menambah atau menghilangkan, tetapi memberi makanan yang tubuh butuhkan. Demikianlah penjelasan pengaturan makanan oleh saya, Ides Hairuman Taufik. Terima kasih atas perhatian Anda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.